Welcome back everybody, kembali lagi bersama Om Gendut di sini. Oke, pagi ini kita mau bahas sedikit masalah bisnis ya. Jadi kalian udah tahu lah, ini di depan kalian udah ada salah satu merek gula yang ternama di Indonesia. Tapi kita nggak bahas dia, kita bahas bisnisnya ya. Jadi yang kita bahas itu adalah bisnis es teh manis. Apakah selegit yang diviralkan? Oke, konten ini bukan endorsan dan bukan eh, pesanan, bukan promote atau bayaran ya. Jadi kalian nggak perlu pikirin ini adalah video endorse atau gimana. Om nggak terafiliasi dengan brand manapun untuk saat ini ya. Tapi kalau brand itu mau masuk untuk endorse, silakan Om terima. Oke, oke kita mulai dengan belakangan ini stok gula pasir itu menipis ya, mulai langka di mana-mana. Penyebabnya tuh apa sih sebenarnya? Jadi ternyata biang keroknya itu adalah salah satu bisnis yang lagi menjamur di Indonesia ini ya. Kebetulan Om tinggal di daerah Jabodetabek ya, jadi perkembangannya tuh sangat kelihatan banget ya. Hampir di beberapa daerah itu letaknya nggak jauh-jauh, maksudnya posisinya nggak jauh, lokasinya nggak jauh, itu berdekatan udah bermunculan dengan berbagai merek. Jadi nggak sampai 10 meter itu udah ada lagi yang jual es teh manis, harganya luar biasa murah ya, mulai dari 3 ribuan satu cup. Jadi ini benar terjadi di lingkungan sekitar tinggal Om dan tempat Om bekerja ya. Bener-bener itu ya, marketnya, maksudnya toko-tokonya banyak banget yang booth atau stand yang jualan es teh manis dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ini bagus juga sih buat perputaran ekonomi kita ya. Jadi lapangan pekerjaan baru bermunculan, terus peluang-peluang bisnis dan pengusaha-pengusaha muda baru yang berbisnis dan berusaha itu semakin banyak. Ya moga-moga aja banyak yang sukses ya guys. Oke, dari bisnis es teh manis ini Om simpulkan ada ya pros dan cons-nya ya. Jadi ada ya keuntungannya dan kekurangan dari bisnis es teh manis gelasan ini. Yang pertama kita bahas kelebihannya atau keuntungannya dulu ya guys. Sebelumnya kita seruput kopi dulu guys. Oke, kelebihan pertama adalah modalnya relatif kecil ya. Jadi kalian cuma butuh ya peralatan juga ala kadarnya aja, paling panci buat masak, terus tempat airnya, wadah air, kompor ya satu aja cukup. Kalau nggak ada kompor bisa pakai ya teko listrik gitu juga bisa sih. Yang penting buat manasin air ya. Cuma biasanya orang pakai kompor ya guys. Terus karena modalnya relatif kecil ya, jadi kalaupun nggak jalan atau nggak rame, ataupun kalian tutup, itu nilai kerugiannya kecil ya guys. Jadi ini Om masukin ke salah satu kelebihan dari bisnis es teh manis ini. Terus yang kedua itu bahannya gampang didapat ya. Buat kalian yang nggak di daerah Jabodetabek pun gampang untuk memulai bisnis ini. Karena bermodalkan hanya gula sama bahannya ini cuma ini ya, apa? Teh. Kalian mau pakai merek apapun juga boleh. Ini Om di rumah cuma ada merek ini. Jadi Om taruh di sini buat pelengkap aja biar indah gitu ya videonya. Kalau nggak ada produknya nanti kesannya Om narsis atau gimana ya kan. Oke, terus yang ketiga itu bisnis ini tidak memerlukan space yang besar. Jadi kalian nggak perlu sewa tempat. Misalnya kalau kalian punya tinggal di rumah atau di pinggir jalan gitu, kalian nggak perlu sewa tempat lagi karena cukup pakai meja kecil atau kalian bisa beli booth itu udah bisa mulai jualan ya. Nah, salah satu contohnya yaitu di depan rumah. Terus kalau kalian misalnya udah punya bisnis atau usaha yang lain, kalian bisa selipkan bisnis ini di depannya ya. Atau kalian misalnya udah punya bisnis makanan, punya bengkel, atau punya warung warung sembako gitu, kalian bisa tinggal tambahin meja di depan,
kasih banner, kalian udah bisa mulai jualan. Terus yang keempat adalah ini tidak membutuhkan SDM yang terampil ya. Jadi dari sisi cara membuatnya, terus dari sisi operasionalnya ini sangat sederhana sekali. Gampang banget untuk memulai bisnis ini ya guys. Jadi kalian nggak perlu training yang ribet banget, nggak perlu punya titel, nggak perlu punya ikutin seminar dan ikutin kelas-kelas buat masak gitu, nggak perlu. Karena ini gampang banget dan resepnya bertaburan di YouTube ya atau di sosial media yang lain. Kalian tinggal coba aja, terus kalian tinggal modifikasi aja kalau pengen berbeda dengan yang lain ya. Oke, yang berikutnya adalah yang nomor 5 ya. Yang pertama modal kecil, bahan mudah, nomor 2. Yang ketiganya tidak perlu tempat yang gede. Keempat itu SDM-nya gampang ya, maksudnya ini sederhana banget. Terus yang kelima adalah harga jualnya ini terjangkau ya guys. Seperti yang udah Om kasih tahu di depan, ini harga jualnya mulai dari Rp3.000. Bayangin aja, Rp3.000 itu udah dapat satu gelas es teh manis ya. Atau kalian misalnya mau jual yang dengan gelas jumbo itu ada yang jual 5.000, ada yang jual juga 4.000 ya guys. Itu tergantung dari kalian dan lokasi kalian. Jadi harganya murah artinya apa? Artinya marketnya tuh besar. Potensi untuk mendapatkan omset besar juga ada. Tapi ini baru potensi ya guys. Ini tidak menjamin omset kalian itu akan seperti yang diviral-viralkan di video-video YouTube, TikTok, atau di Instagram ya, yang bilang ada omset satu hari bisa berjuta-juta gitu. Tapi ini Om nggak bilang semuanya bakal begitu. Jadi ini tergantung ya. Cuma memang potensinya besar. Oke, itu kelebihan dari bisnis ini menurut Om ya. Dan kita lanjut ke kekurangan dari bisnis ini, atau bisa dibilang ini yang perlu kalian perhatiin sih sebelum mulai bisnis ini. Yang pertama itu karena nomor kelebihannya dari kelebihan 1, 2, 3, 4, 5 itu akan menimbulkan kelemahan atau kekurangan dari bisnis ini. Yang pertama adalah mudah diduplikasi. Karena memang bahannya gampang didapat, resepnya juga banyak, terus gampang banget ditiru, artinya kompetitor gampang masuk ya guys. Jadi jangan heran kalau kalian mulai buka dan terlihat rame, jangan bingung kalau besoknya ada booth di sebelah kalian dengan merek yang lain, atau mereka bikin ya mungkin merek-merek yang agak mirip, atau mungkin bisa beli franchise yang sama karena mereka nggak batasin lokasinya ya. Jadi ya harus siap untuk diduplikasi atau diikutin oleh kompetitor ya guys. Ini kelemahannya. Terus yang kedua itu marketnya kan ini kalangan menurut Om menengah ke bawah ya. Karena memang harganya murah banget. Ini kalangan menengah ke bawah. Jadi biasanya kalangan menengah ke bawah ini sangat-sangat price sensitif ya. Jadi mereka tuh sangat konsen dengan harga jual. Kalau kalian harga jualnya sekarang 3.000, terus besoknya nggak jauh dari tempat kalian itu ada yang jual 2.000, bisa dikatakan pelanggan kalian akan pindah ke yang 2.000 sih, kalau menurut Om ya. Jadi ya kalian harus siap-siap dengan ini, karena prinsipnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah termasuk Om, itu adalah yang pertama itu harus murah, yang kedua itu banyak, dan enaknya itu nomor 3 guys. Jadi enak ini nomor 3 ya, bukan yang utama. Yang utama itu adalah murah, yang kedua itu banyak. Kalian harus ingat itu ya. Terus kekurangan yang ketiga menurut Om dari bisnis ini adalah untungnya relatif tipis. Jadi kalian harus hati-hati banget di sini karena untungnya tipis ya. Satu gelas itu kalian hitung aja nih, kalian jual misalnya 3.000 dan modal kalian katakanlah nih hitungan kasar di 2.000, artinya untungnya cuma 1.000 ya, 1.000 perak untuk satu gelas. Jadi kalau kalian mau dapetin keuntungan bersih
1 juta satu hari atau 100.000 lah, katakanlah 100.000 sehari, artinya kalian harus menjual 100 gelas satu hari ya guys. 100 gelas satu hari untuk es teh manis. Mungkin gampang untuk di daerah-daerah yang lokasinya strategis ya, dan memang trafficnya bagus, terus kebetulan misalnya rumah kalian dekat dengan komplek yang anak-anaknya suka jajan, itu cocok banget sih untuk bisnis ini, gampang untuk dapetin 100 gelas. Nah, kekurangan berikutnya adalah mengenai masalah kesehatan ya. Jadi untuk saat ini mungkin beberapa kalangan itu udah konsen banget dengan yang makanan manis dan minuman manis. Nah, ini salah satu minuman yang termasuk di kategori manis. Jadi ya buat orang-orang yang konsen dengan diabetes, terus penyakit gula, ya diabetes atau penyakit gula ini cenderung akan menghindari minuman yang seperti ini guys. Jadi ya ini kelemahannya yang menurut Om ya. Jadi ada 4. Terus mudah, yang pertama itu mudah diduplikasi, marketnya kalangan menengah ke bawah, jadi ini masalah harga ini sensitif sekali. Terus yang ketiga untungnya tipis, yang keempat masalah kesehatan ya guys. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini menurut pendapat Om ya. Kalau kalian ada pendapat lain, tinggal tulis di kolom komentar aja. Nanti kita diskusi guys di kolom komentar ya. Oke, dari pembahasan di atas, dari pembahasan sebelumnya, bukan di atas ya, dari pembahasan sebelumnya, dari Om menyimpulkan kalau bisnis ini tuh masih ya layak lah untuk dijalankan ya. Jadi kesimpulannya masih layak dijalankan, cuma kalau menurut Om jangan dijadikan bisnis utama karena memang ini uh, agak beresiko, tapi walaupun resikonya kecil ya guys, dan ya gitu kompetitor gampang masuk. Jadi Om simpulkan, nomor satu, lokasi sangat menentukan untuk bisnis minuman ini ya guys. Nggak cuma minuman ini sih sebenarnya, untuk rata-rata minuman yang orang minum yang sejenis kayak es teh manis ini, lokasi sangat menentukan sih. Jadi kalau kalian memang mau buka, Om saranin cari tempat yang memang rame ya. Contohnya misalnya di CFD, terus bazar-bazar, pasar malam, atau di jalan utama yang memang rame banget ya, orang lalu lalang kayak gitu. Kecuali kalian buka cuma buat iseng-iseng ngabisin waktu, ya nggak masalah sih. Kalian mau buka di pojokan komplek juga nggak ada yang peduli sih, kayak gitu ya. Terus kesimpulan yang kedua adalah kalian, Om saranin nggak perlu beli franchise karena memang ini gampang banget dibuat ya. Kalian tinggal cari aja resep-resepnya, banyak banget bertebaran di sosial media. Terus kalian coba deh resepnya itu, tinggal kalian modifikasi ya guys. Jadi kalian tes-tes rasanya, ke tingkat kemanisannya berapa yang menurut kalian itu dapat diterima di masyarakat lingkungan sekitar kalian. Jadi kalian juga harus survei ya. Di tempat kalian jualan itu marketnya itu sukanya yang kayak gimana? Sukanya yang manis banget atau agak sedang atau manis cukup gitu. Kalian harus survei itu guys, karena itu sangat berpengaruh nanti pada penjualan. Karena kalau orang sekali coba terus rasanya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, itu ya biasanya mereka nggak beli lagi guys. Oke, memang sedikit repot ya kalau kita nggak beli franchise, cuma ya balik lagi akan lebih fleksibel. Satu, yang kedua itu ya kalian akan bisa membangun brand kalian sendiri ya guys. Oke, kita lanjut kesimpulan yang ketiga. Nah ini kalian harus siap kalau tiba-tiba ada kompetitor dengan harga yang lebih murah ya, karena memang bisnis ini gampang banget dibuat dan diduplikasi. Jadi kalian harus siap untuk uh, ketemu dengan kompetitor yang dekat gitu. Jadi ya itu udah resikonya ya berbisnis. Kalau kalian, toko kalian terlihat rame, pasti besoknya ada yang bukan julid sih. Jadi mereka pengen juga bikin toko yang sama. Jadi kalian harus siap-siap untuk
price war atau kalian tetap bertahan dengan harga yang ada, guys. Terus kesimpulan yang keempat adalah mungkin kalian bisa atau mungkin kalian punya ide yang kreatif yang membuat bisnis minuman es teh manis kalian berbeda, terlihat berbeda dan rasanya berbeda dari kompetitor kalian, guys. Nah, ini yang membuat mungkin kalian bisa survive atau kalian bisa menjual dengan harga lebih tinggi daripada kompetitor. Dan kesimpulan terakhir adalah jangan takut untuk mulai ya, guys. Jadi Om saranin kalau kalian memang lagi cari-cari bisnis untuk dibuka dan kalian udah lihat bisnis es teh manis ini, Om saranin besok kalian langsung beli bahan-bahannya, langsung kalian coba jualan aja, guys. Jangan ditunggu-tunggu. Karena memang untuk memulai usaha itu yang paling sulit adalah yaitu mulai. Oke deh, guys, sampai di sini dulu pembahasan Om mengenai bisnis. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di-share ya, dan di-like. Dan jangan lupa di-subscribe juga channel Om kalau kalian suka dengan konten-konten Om. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye everybody.